Bapak Ibu yang tiang hormati, kita masih di dalam bulan Zulhijjah. Berapa hari lalu kita sudah merayakan Idul Adha, dan kemudian di dalamnya ada kurban. Ini yang menjadi renungan kita di bulan Zulhijjah, mengenang perjalanan baginda Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Pada suatu ketika beliau pernah bernazar. Saking kayanya beliau, saking pemurahnya, setiap hari tamu yang datang selalu disembelihkan kambing. Kemudian beliau bernazar, "Ya Allah, kalau saya punya anak nanti saya akan sembelih." Lalu kemudian Allah ingatkan nazarnya Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam di dalam surat As-Saffat, "Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Itulah awal daripada kita ngorban, di mana Nabi Allah Ibrahim bermimpi melihat putranya disembelih. Maka hal itu diutarakan kepada putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam, "Wahai anakku, aku bermimpi melihatmu untuk disembelih. Bagaimana pendapatmu?" Maka Nabi Ismail mengatakan, "Kalau memang itu perintah Allah, lamun ini perintah Allah, laksanakan Bapak." Qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Wa qala wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa qala wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a," atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tiang hormati, kita masih di dalam bulan Zulhijjah. Berapa hari lalu kita sudah merayakan Idul Adha, dan kemudian di dalamnya ada kurban. Ini yang menjadi renungan kita di bulan Zulhijjah, mengenang perjalanan baginda Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Pada suatu ketika beliau pernah bernazar. Saking kayanya beliau, saking pemurahnya, setiap hari tamu yang datang selalu disembelihkan kambing. Kemudian beliau bernazar, "Ya Allah, kalau saya punya anak nanti saya akan sembelih." Lalu kemudian Allah ingatkan nazarnya Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam di dalam surat As-Saffat, "Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Itulah awal daripada kita ngorban, di mana Nabi Allah Ibrahim bermimpi melihat putranya disembelih. Maka hal itu diutarakan kepada putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam, "Wahai anakku, aku bermimpi melihatmu untuk disembelih. Bagaimana pendapatmu?" Maka Nabi Ismail mengatakan, "Kalau memang itu perintah Allah, lamun ini perintah Allah, laksanakan Bapak." Alhasil dibawalah pergi
Nabi Ismail alaihissalam ke satu tempat yang sekarang di Mina itu namanya Jabal Kurban. Di bawahlah dalam perjalanannya mau mengorbankan Nabi Allah Ismail alaihissalam dicegat oleh iblis. Lalu iblis bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau ingin menyembelih anakmu? Bukankah lama engkau punya anak? Kemudian dihadirkan oleh Allah kau punya anak, tiba-tiba kau ingin menyembelih. Tolong pikirkan matang-matang." Kata Nabi Ibrahim, "Wahai iblis, jangan halangi niatku. Ini adalah perintah Allah. Nyah kau iblis." Dilemparlah iblis itu. Lalu kemudian dihadang lagi dengan pertanyaan yang sama. Dilemparlah iblis itu sampai 3 kali. Itulah kemudian kita melontar di Mina. Ada melontar Jumrah Aqabah, Ula dan Usta. Itu perjalanan Nabi Allah Ibrahim. Bukan hanya sekedar melontar batu di tugu itu, tapi batu itu kata ulama tasawuf ibarat hati manusia yang keras. Batu itu diumpamakan seperti hati manusia yang keras. Maka ketika kita melontar di Mina itu adalah melontar sifat-sifat jiwa yang keras, sifat-sifat hewan yang melekat pada diri manusia. Itu yang harus kita lontar. Sifat-sifat setan yang ada pada diri manusia, bukan sekedar melontar, tetapi sifat-sifat setan yang bersemayam dalam hati kita. Ada dengki, ada takabur, ada sum'ah, ada wujub, ada riya. Itu yang dibuang. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, Nabi Allah Ismail dibaringkan. Setelah dibaringkan, Nabi Ibrahim bertanya, "Apakah kau sudah siap wahai Ismail?" "Saya sudah siap." Lalu Nabi Ismail berkata, "Sudahkah tajam pisau itu Bapak?" "Wah ki tajam meladak kinuh." Maka Nabi Ibrahim sudah diteslah pisau itu oleh Nabi Ibrahim. Maka batu yang begitu keras di tempat itu terpecah menjadi 2 karena ketajaman batu itu. Arek ke kira-kira les kotong ladak si ngenu tajamna, si ngenu merangna, ampan buyut toik 2. Nah sebegitulah anunya tajamnya pisau Nabi Ibrahim. Nah begitu dilihat, disaksikan berbaring, goncang aras Bapak Ibu. Disitulah malaikat bersab-sab menyaksikan 2 hamba Allah yang begitu tulus mengorbankan apa yang menjadi miliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para malaikat itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Didengarlah takbir malaikat oleh Nabi Ibrahim. Lalu disambut oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu didengar oleh Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Itu sejarahnya kita mengucapkan takbir, di mana ketika Nabi Allah Ismail dibaringkan, dengan ketulusan Nabi Ibrahim dan ketulusan Nabi Ismail, sampai malaikat kagum, sehingga para malaikat itu mengucapkan takbir. Apa yang bisa kita ambil dari perjalanan kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian diganti seekor kambing, diperintah malaikat Jibril oleh Allah mengambil seekor kambing dari surga, kemudian itulah yang disembelih. Hakikat korban kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan daging dan darahnya yang sampai kepadaku kata Allah, tapi yang sampai itu adalah ketakwaan kita, niat tulus kita yang sampai kepada Allah yang ngorban. Lalu apa hakikat ngorban? Bukan hanya sekedar memotong sapi, memotong unta, memotong kambing, tapi lebih dari itu adalah membunuh sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Banyak sifat-sifat hewan siarak le dalam awak manusia, sifat-sifat binatang siarak le dalam awak manusia.
Maka lewat pengorbanan itu hakikatnya adalah menyembelih, memutus sifat-sifat binatang. Apa contohnya? Sering manusia kalau marah-marah nyebut hewan-hewan yang di hutan, betul? Sering manusia serakah. Makanya para ulama mengartikan pemotongan hewan itu adalah pemutus sifat-sifat hewan yang ada pada diri manusia, berupa keserakahan, ketamaan, kesombongan, kedemitan. Itu adalah sifat-sifat hewan. Maka supaya kita bersih, tidak sama dengan hewan, bahkan juga Allah menyebut ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka itu tak ubahnya seperti hewan, bahkan bisa lebih sesat daripada hewan itu. Ini hakikat korban. Tidak dilihat seberapa banyak korban yang kita korbankan, tidak dilihat seberapa besar sapi dan kambing yang kita korbankan, tapi sejauh mana ketulusan, keikhlasan, ketakwaan kita kepada Allah dikala kita mengorban dan membersihkan sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Tamak itu adalah orang yang selalu kepingin mengambil hak orang lain. Dia udah punya tapi mau ngambil, tidak cukup dengan apa yang ia punya. Maka lewat ngorban itu supaya manusia tidak tamak dan serakah, maka harus dibersihkan sifat-sifat hewan itu. Dengan apa? Dengan cara kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam bulan Zulhijjah itu juga kita mengenal ada satu puncak ibadah pada saat orang melaksanakan ibadah haji yang namanya wukuf di Arafah. Bukan sekedar duduk di dalam tenda merenung, tetapi kata ulama, apa yang kita kenal di Arafah sehingga namanya Arafah? Ada sesuatu yang kita kenal, ada sesuatu yang kita harus tahu. Kata ulama, yang pertama adalah mengenal Allah, yang kedua mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam, yang keempat mengenal Nabi Adam alaihissalam, yang kelima mengenal Hawa, yang keenam adalah mengenal diri sendiri. Itu makna kita wukuf di dalam, itu makna kita wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, haju itu puncaknya di Arafah. Yang pertama adalah mengenal Allah. Siapa Allah yang kita sembah? Di situ Nabi ketika berada di Arafah di saat haji wada, beliau menggelarakan satu kalimat yang menggoncang Arafah pada saat itu, yang membuat jiwa-jiwa sahabat-sahabat bergetar pada saat itu ketika beliau memandangkan kalimat tauhid. Apa kata beliau? Afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. Itu kalimat yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajar kita mengenal Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat la itu menafikan semua apa yang ada di alam semesta. Tiada langit kecuali Allah yang menciptakannya, tiada bumi kecuali Allah yang menciptakannya, tiada kita semua kecuali Allah yang menciptakan kita. Semua apa yang ada di alam semesta ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Arafah itu adalah jalan untuk kita mengenal Allah. Siapa Allah yang kita sembah itu? Dan kalimat la ilaha illallah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Bahkan itu menjadi puncak kalimat tertinggi dalam setiap zikir-zikir yang kita amalkan. Disebutkan afdalu zikri la ilaha illallah. Seabdal zikir adalah la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah inilah kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Orang yang selalu membawa kalimat ini
dalam kehidupannya siang dan malam, maka insya Allah Allah akan menutup akhir kehidupannya juga dengan kalimat ini. Makanya kata kubur, di dalamku ada mungkar nakir bertanya tentang marabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuk. Maka mudahkan pertanyaan-pertanyaan malaikat itu dengan kalian memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang disuruh kita jaga oleh Imam Abu Lais, dan kalimat ini selalu kita disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat ini terbebaslah manusia dari kesyirikan, karena tidak ada Tuhan selain Allah yang menggenggam semua apa-apa yang ada di alam semesta ini. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran surat Tabarak di ayat pertama, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, kekuasaan yang di langit, di bumi, dan dia berkehendak atas segala sesuatu. Renungkan kalimat ini Bapak Ibu. Kita kecil di dunia ini tidak ada apa-apanya. Pada saatnya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, ruh kita akan diangkat oleh Allah, kecuali jiwa-jiwa kita. Maka sadarlah kita di bumi ini bahwa kita hanya sementara, dan tujuan Allah menghamparkan kita di bumi berinteraksi tidak lain kecuali beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Kita hari ini diberikan hidayah oleh Allah. Jauh-jauh bapak, ibu datang dari desa masing-masing ke tempat ini, karena inilah sejatinya kita diciptakan oleh Allah, menghabiskan waktu kita untuk melaksanakan amal-amal soleh, karena dunia ini pasti akan berakhir. Kemudian yang kedua, mengenal Nabi Muhammad SAW. Siapa sosok beliau? Diabadikan di dalam Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di dalam ayat ini Allah tampilkan sifat-sifat kepribadian baginda Rasulullah SAW yang menjadi suri tauladan buat kita semua. Apa sifat-sifat si tertiru dalam ayat ini? Pertama, dengan rahmat Allah, Nabi dilembutkan jiwanya oleh Allah. Artinya apa? Di dalam kehidupan si paling poin, kata ulama menafsirkan ayat ini, tepete rahmat Allah, karena ia salah satu asbab diterimanya semua amal-amal yang kita lakukan. Pelungguh sembahyang 5 kali sehari semalam, pelungguh bersedekah, pelungguh berimpak, berzakat, pelungguh menuntut ilmu. Kalau tidak ada rahmat Allah yang berpihak kepada kita, gagal kita semua Bapak Ibu. Maka rahmat Allah itu yang kita utamakan di dalam meraih amal-amal kita.
Jangankan kita yang kerucuk-rucuk kayak seperti ini, yang banyak kelalaian, yang banyak lupa, yang banyak hilap. Semua para nabi-nabi itu selalu minta rahmat Allah. Contoh Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekayaan yang luar biasa, kendaraannya angin, menguasai seluruh binatang-binatang pada saat itu, dan diberikan kekayaan yang tiada tara. Tapi beliau juga minta rahmat Allah. Mari kita simak cuplikan doa beliau di dalam Al-Quran surat An-Naml. Fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Di potongan ayat ini beliau minta rahmat, dan setiap pelungguh berdoa, tolong jangan lupa mohon rahmat. Minimal pelungguh ngadu bahasa sekotong, pelungguh bahasa Pelangan, pelungguh pakai bahasa Lombok Tengah. Ya Allah, tiang tunas rahmat pelungguh. Ya Allah, tiang tunas rahmat pelungguh. Terus kita minta rahmat. Karena apa? Rahmat itu harus dicari dan diburu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan si nggawe si sholah. Semakin pelungguh nggawe kesolahan, kebagusan, terus kasih sayang Allah itu. Makanya kata Nabi, bukan karena amalmu yang banyak itu kalian dimasukkan ke dalam surga, tetapi karena dalam amalmu itu ada rahmat Allah terselubung. Ada kasih sayang Allah terselubung di dalam setiap amal-amal pelungguh. Makanya pelungguh diberikan keistimewaan oleh Allah. Itu yang diminta oleh baginda Rasul siang dan malam, mohon rahmat Allah. Contoh pernah saya ceritakan pelungguh seorang ulama yang beribadah 500 tahun di dalam gua, di dalam tempat yang di tengah laut, di mana sendirian di situ. Kemudian datang malaikat memberikan kabar gembira, wahai ulama, engkau diberikan oleh Allah masuk surga. Kabar gembira untukmu, kau dimasukkan ke dalam surga. Maka pada saat itu malaikat mengatakan kepada orang ini, ulama, engkau masuk surga dengan rahmat Allah. Ulama ini menolak. Dia tidak mau masuk surga dengan kasih sayang Allah. Dia tidak mau masuk surga dengan rahmat Allah, kepingin mempertaruhkan amalnya yang 500 tahun. Coba bayangkan, tertolak. Malaikat di kumele matama surga si kasih sayang Allah, melengku tama surga si amalku si 500 tahun. Saya kepingin masuk surga dengan amalanku yang 500 tahun, zikirku yang 500 tahun, salatku yang 500 tahun, tasbihku yang 500 tahun, semua amal-amal yang aku lakukan selama 500 tahun. Aku kepingin masuk surga dengan itu, tanpa belas kasihan Allah, tanpa rahmat Allah. Makanya malaikat bingung, ini orang udah dikasih rahmat ditolak. Akhirnya malaikat melapor pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, hambamu yang engkau berikan jaminan masuk surga, dia tidak mau masuk surga dengan kasih sayangmu, dia tidak mau masuk surga dengan rahmatmu, kepingin dia pertaruhkan amalnya yang 500 tahun. Itu yang menjadi jaminannya. Kalau begitu wahai malaikat, coba kau timbang bola matanya, congkel bola matanya sebelah, lalu kau timbang dengan amalnya yang 500 tahun, mana lebih berat matanya sebelah dari amalan-amalannya selama 500 tahun. Lalu dicongkellah mata ulama, ditimbang dengan amal-amal ibadahnya yang 500 tahun,
ternyata lebih berat satu biji bola mata daripada sujudnya semalam suntuk selama 500 tahun, zikirnya selama 500 tahun. Ternyata satu biji bola mata tidak bisa ditebus dengan ibadah 500 tahun, ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun, karena begitu mahalnya nikmat mata yang Allah titipkan pada diri kita. Coba pelunggu renungkan, satu saja nikmat tidak mampu mengalahkan, tidak mampu dikalahkan dengan ibadah 500 tahun. Belum mata sebelah, belum telinga sebelah, belum lubang hidung, belum kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, dan seluruh komponen anggota tubuh yang nempel di dalam diri kita tidak bisa terkalahkan dengan ibadah walaupun ribuan bahkan jutaan tahun, hanya dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya Allah bilang kepada malaikat ini, malaikat, kalau memang dia benar tidak mau masuk surga dengan kasih sayang dan rahmatku, tolong geret orang ini ke neraka jahanam, lemparkan dia ke neraka jahanam. Teriaklah orang ini ketika disebut neraka jahanam, lalu kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu gambaran begitu besar rahmat Allah yang menyelimuti alam semesta ini. Maka kalau tidak ada rahmat Allah, walau berapa ribu wirid kita sehari semalam, walau berapa puluhan ribu salawat kita sehari semalam, tapi kalau tidak dibarengi dengan rahmat Allah, maka salawat dan zikir yang kita baca siang dan malam itu tidak akan mampu menggoncang singgasana arsy-Nya Allah, tidak akan mampu sampai ke sana. Hanya dengan rahmat Allah lah amal-amal kita akan diterima oleh Allah. Walaupun amal pelunggu laksana besarnya seperti nyamuk, tapi kalau di situ rahmat Allah, maka amal kecil itu akan dibalas berlipat ganda oleh Allah. Paham? Lanjut. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita harapkan dari suri tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, kelapangan dada. Dada tidak boleh sempit, dada tidak boleh sesak. Kita mohon kepada Allah sebagaimana Nabi Musa kalamullah alaihissalam ketika dia menghadapi Fir'aun, dia bermohon kepada Allah diberikan ajian pamungkas, lalu Allah memberikan sebuah doa yang begitu dahsyat. Apa doanya Nabi Musa kalamullah alaihissalam? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apal pelenggu semua? Nah, itu doa. Jangan dilupa doa ini juga. Kita bermohon dilapangkan dada kita oleh Allah. Kalau dada sudah lapang, maka kehidupan menjadi tenang. Kalau dada sudah lapang, kehidupan menjadi nyaman. Walaupun pas-pasan hidup kita, kita tidak sekaya orang lain yang punya mobil, kita tidak sekaya orang lain yang punya sawah yang luas, kebun berhektar-hektaran, semua dia punya. Tetapi kalau pelungguh memiliki ketenangan jiwa, jauh lebih kaya pelungguh dari lautan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adakah yang lebih kaya dari lautan itu? Beliau menjawab, yang lebih kaya dari lautan itu adalah orang yang memiliki jiwa yang besar, orang yang memiliki jiwa yang lapang, dengan si bede ate lapang, tenang, bersyukur, maka itulah orang yang paling tenang hidup di dunia ini. Betul? Walaupun rumah kita sederhana, tapi tenang hati kita, nyaman kita tidur. Walaupun lauk kita sederhana, jiwa kita tenang, nyaman kita. Sekarang kita kaya, mobil 5, istri 4, rumah mewah, kebun luas, sawah luas, sapi banyak, tapi hati galau. Bisa tenang gak? Gak ada artinya istri yang 4 itu. Rumah mewah itu gak ada artinya. Kenapa? Karena galau hatinya. Makanya
Hati ini selalu dijaga. Jangan biarkan hati menjadi galau. Jangan biarkan hati menjadi merana. Susah hidup kalau hati galau. Tidak kita tenang kalau hati depresi. Maka Allah memberikan tips supaya hati kita tetap tenang dan stabil. Apa tips yang pertama adalah zikir. Dengan berzikir seperti tadi hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Dan ini menjadi obat utama di dalam menata jiwa. Kita hanya sering memberikan makan ini perut dengan makanan-makanan yang enak, dengan buah yang bergizi yang dikenal sekarang dengan MBG. Itu makanan perut semua. 1 jam kemudian itu menjadi kotoran dan baunya minta ampun. Apel sudah enggak lagi kelihatan kayak apel. Durian pelunggu makan udah enggak kelihatan lagi kayak durian. Apapun yang pelunggu makan pasti dia akan berbau busuk dan menjadi kotoran. Maka yang paling banyak pelunggu kasih makan juga hati. Jangan hanya perut yang selalu dikasih makan, hati. Dengan banyak berzikir, beristighfar. Orang yang banyak beristighfar pada Allah bakalan dibersihkan hatinya, dicuci hatinya. Makanya Allah perintahkan kita untuk segera selalu mohon ampun kepada Allah, karena hati ini banyak berdosa. Betul. Tidak tahu kalau ibu mendendam orang lain tidak tahu kalau ibu dendam karena tersembunyi dalam hati. Kemudian ada perasaan tidak baik sama orang lain, dosa tidak? Dosa tidak? Makanya hati ini selalu dibersihkan. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha tahu tentang hati kita. Dari mana kita tahu kalau kemudian Allah selalu menyaksikan hati ini? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengetahui apa syarat lek dalam atenda. Onya entan ju ate. Hati-hati dengan hati. Dia yang paling berat lek dalam awak manusia. Betul bu? Sulit terjaga siaran ate niki. Baleh arak dengan lain tanah leka, dengan nuka dengenin tanah leka. Betul. Nanti ada orang punya gelang kayak rantai, gelang dengan ini marah beli rantai. Betul. Di mana ibu ungkapkan itu? Di dalam? Masya Allah. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Itu yang berat bu. Makanya tiap hari dikasih makan. Apa makanannya bu? Zikir. Ya, zikir bu ya. Ya, ada yang jawab pelecing katanya. Allah Akbar. Jadi pelecing ini watian, wat Lombok Tengah. Jadi wat lapah nonja. Nih si mahal. Aga nebau oleh atenta tenang ira. Karena di dalam Al-Quran itu kan Allah katakan, yauma la yanfa'u malu wala banun Allah illa man atallaha biqalbin salim.
pada saat nanti waktu telebon dunia alias jiun. Tahu ada jiun? Apa? Mati. Waktu teh kata Allah ndek na bede guna kepeng sis tumpokan inu, ndek na bede guna anak sinu. Walaupun anak kita menjadi seorang dokter, polisi, pejabat, dikala ruh kita diangkat oleh Allah, semua uang anak enggak lagi berfungsi kecuali hati yang damai. Tuh, perhatikan, itu yang terakhir akan tersisa dalam diri kita. Yang lain harta minggat, anak minggat. Pelunggu di saat sekarat itu butuh uang apa butuh keselamatan? Butuh uang atau butuh keselamatan? Butuh emas batangan atau butuh husnul khotimah? Butuh mobil 10 atau butuh kedamaian? Pintar ibu-ibu, hebat ibu-ibu. Pelunggu sudah mampu memilih bahwa jiwa yang tenang itulah yang akan selamat. Jiwa yang tenang, Bu, jiwa yang tenang. Saya mau tanya, tenang gak jiwa pelunggu hari ini? Tenang atau masih ada galau? Mudah-mudahan tenang hari ini, tenang sampai kita berpisah dengan bumi ini. Lalu yang kedua, Bu, obat jiwa supaya tenang, Quran. Allah menurunkan Al-Quran jadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un Al-Quran menjadi obat dan rahmat. Di negara lain agen sehat, sehat hati, sehat pikiran, lempeng hidup di dunia, ndak jauh-jauh dengan Al-Quran. Sehingga ia jari cahayan pelungguh le dalam tanah. Ya jari pelindung pelunggu era le akhirat. Yang pun nata aranin pondok niki si tuan guru Darul Quran wal Hadis agen tetegel Quran niki, agen petegel ya hadis Nabi, dan itu wasiat Nabi sebelum meninggalkan sahabat dan meninggalkan kita semua pada saat itu. Beliau berwasiat, aku pesankan kalian dua pusaka yang tidak akan menyesatkan kalian selama-lamanya, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Maka obat yang paling dahsyat setelah zikir adalah pelunggu sering-sering seriuk Al-Quran niki, baca Al-Quran niki, karena dia menjadi teman setia dan menjadi cahaya di alam barzah. Dan dengan Al-Quran itu hati pelunggu akan selalu tenang dan iman pelunggu bertambah. Apa buktinya? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat apabila ayat-ayat Quran niki pelungguh baca, bertambah keimanan kita. Sejuk rasanya Bapak Ibu nggih? Sejuk rasanya. Itulah yang akan menjadi penghibur kita di alam barzah. Jangan tinggalkan Al-Quran Bapak Ibu. Sesibuk-sibuknya pelungguh, walau di jalan pelungguh bisa baca ayat apa saja.
Perhatikan hidup pelunggu siang dan malam, jangan terlewatkan Al-Quran itu. Karena itu jaminan yang pasti Bapak Ibu, jaminan yang sudah akan menyelamatkan kita, jaminan yang kelak akan menjadi cahaya di alam barzah di saat kubur kita gelap gulita. Tapi karena bacaan Al-Quran yang pelunggu baca, maka itulah yang menjadi lentera. Dan di saat manusia kebingungan di padang mahsyar nanti, orang minta perlindungan, tidak ada perlindungan kecuali pertolongan dari Allah. Dan tidak ada pertolongan kecuali bagi orang-orang yang membaca Al-Quran di dunia. Itu yang akan menolong pelunggu. Maka saya berharap, jadikan Al-Quran ini sebagai teman setia. Dialah yang menjamin keselamatan pelunggu. Dan ada satu surat nanti di dalam Al-Quran, di mana surat itu akan keliling mencari pelunggu semua. Ya Allah, di mana orang-orang dulu di dunia sibuk membaca diriku, tolong ya Allah engkau ampuni dia, tolong ya Allah engkau selamatkan hari ini. Coba Bapak Ibu, begitu dahsyatnya pembelaan Al-Quran di padang mahsyar. Tapi hari ini kita lihat orang sibuk membaca WA, orang sibuk dengan Facebook, orang sibuk dengan media massa. Al-Quran jarang dibaca. Sementara cepat atau lambat ketika hari akhir tiba, Al-Quran ini dicabut oleh Allah. Sebelum Al-Quran keberkahannya dicabut oleh Allah. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan lalaikan Al-Quran. Nyesal kita nanti, nyesal. Karena Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk yang selalu membawa manusia kepada keselamatan hidup dunia dan akhirat. Hari ini manusia sudah jarang membaca Al-Quran. Mereka lebih sibuk melihat media, melihat berita-berita yang terjadi. Tapi Al-Quran jarang dibaca. Kecuali mereka di pondok-pondok yang menghafal Al-Quran, itulah mereka yang sibuk. Tapi kebanyakan manusia sudah jauh daripada Al-Quran. Sebelum Al-Quran ini dicabut keberkahannya, tolong dan tolong, Al-Quran selalu pelunggu baca walaupun di dalam mobil. Apakah itu surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, apapun yang pelunggu bisa baca, tolong baca Al-Quran itu. Dan yakinlah setiap ayat-ayat yang pelunggu baca, setiap huruf-huruf yang pelunggu baca bakalan jadi penolong pelunggu, bakalan jadi teman pelunggu. Karena nanti waktu pelunggu wafat, nggak ada teman sebanyak ini di dunia. Lihat, kita masih bisa berkumpul kayak seperti ini. Kita sakit masih ada yang nolong kita. Pelunggu sakit masih ada dokter. Pelunggu sakit masih bisa dibawa ke rumah sakit, bisa dibawa ke puskesmas. Tapi di alam barzah, pelunggu terhina di situ. Siapa yang menyelamatkan kita? Siapa yang menolong kita? Udah ditutup dengan tanah, gelap. Yang datang saat itu adalah orang yang di dunia sibuk dengan Al-Quran. Itulah makhluk Tuhan yang bahagia di alam tanah. Itu manusia yang bahagia di alam barzah. Walaupun tubuh mereka ditutup dengan tanah, tapi ada Al-Quran yang datang. Tenang pulang, aku ini surat yang kau baca siang dan malam. Tenang pulang, aku ini Al-Quran yang kau selalu jaga di dunia, yang kau selalu amalkan di dunia. Maka hari ini kita berdua di tempat ini, aku akan menghiburmu, kata Al-Quran. Al-Quran itulah pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali meninggalkan Al-Quran. Makanya pondok ini mengingatkan kita supaya kita ingat Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nama ini dibuat bukan hanya sekedar slogan nama, tapi mengajak seluruh masyarakat sekotong
untuk merindukan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Kalau dunia yang kita cintai ini, seberapa sih kita makan? Satu piring ibu makan, habis itu kekenyangan. Tapi dunia ini sekaya apapun kita, bakalan kita jadi bangke juga. Lihat orang-orang kaya yang sudah meninggal dunia, enggak ada satu lembar uang pun ikut masuk ke dalam kubur. Hanya amal-amal kita, bacaan Al-Quran pelungguhlah yang kelak kemudian akan menjadi syafaat dan menjadi cahaya di alam barzah. Itulah obat hati. Sekali lagi, jangan tinggalkan Al-Quran. Jadikan dia sebagai sahabat terdekat, karib terdekat. Malam jangan kosong dengan Al-Quran, siang jangan kosong dengan Al-Quran. Di jalan, di tengah laut, di kebun, di sawah, minimal pelungguh membaca suratul Fatihah. Itu yang menjadi saksi. Kalau pelungguh tidak bawa mushaf Al-Quran, tapi sebagian ayat-ayat dari Al-Quran itu pelungguh baca. Pelungguh sibuk di kantor, jangan sibuk dengan pekerjaan dunia yang kemudian meninggalkan Al-Quran. Bawa Al-Quran di kantor, bawa Al-Quran di hutan, bawa Al-Quran di laut, bawa Al-Quran di mana bumi, di mana kaki pelungguh berpijak di atas bumi Allah. Yakinlah, yakinlah, orang yang selalu baca Al-Quran, pasti Quran yang ia pegang ketika akan meninggal dunia. Pasti Al-Quran yang ia sebut ketika akan menghembuskan napas. Karena Nabi berkata, kebiasaan apa yang kau lakukan di dunia itu, itulah yang akan menemanimu. Kalau kebiasaanmu main kartu, maka main kartu kamu sebelum meninggal dunia. Kalau pekerjaan kebiasaanmu melakukan kejahatan-kejahatan, maka kejahatan yang akan mengakhiri hidup kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka pilihlah teman setia pelungguh yang kelak pasti akan menyelamatkan pelungguh, tidak lain adalah Al-Quran. Lanjut Bu, masih ada waktu. Baik. Kemudian yang ketiga, obat hati. Jangan lupa serah diri pelungguh kepada Allah, bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Sesulit apapun hidup pelungguh, jangan jual iman pelungguh. Jangan gadaikan keislaman, keimanan pelungguh. Di akhir zaman ini banyak orang yang menjual imannya, banyak orang yang jual Islamnya. Tuh lihat, kalau kita lihat di YouTube, gonta-ganti orang beragama. Mereka sanggup menjual agamanya karena harta benda, karena pangkat dan jabatan, karena wanita. Jangan Bu, semiskin-miskinnya kita jangan jual Islam. Semiskin-miskinnya kita jangan jual iman. Pelungguh bawa Islam sampai mati. Karena akhir zaman ini banyak orang keluar dari Islam, masuk ke Hindu, ke Buddha, ke Kristen. Terus kemudian mereka kaya. Tapi iya, apakah kita akan bawa kekayaan itu sementara Islam sudah enggak ada lagi? Tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali keimanan dan keislaman kita. Bahkan Allah menitipkan Islam ini sampai tetesan darah penghabisan. Apa kata Allah? وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan kalian mati, melainkan mati dalam keadaan berserah diri, yakni Islam. Perbanyaklah di akhir zaman ini membaca hasbunallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba dibaca. Terus dibaca. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil hasbunallah. Terus ulang. Tuh, hasbunallah, selalu berserah diri kepada Allah. Itu perbanyak. Ini sudah akhir zaman. Perbanyak kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian obat hati yang keempat adalah sholat. Jaga sholat pelungguh. Jangan sekali-kali dilalaikan, karena sholat inilah amal pertama kali akan dihisap oleh Allah. Dan sholat ini menjadi benteng terkuat kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Hei orang-orang yang beriman, mohon minta pertolongan dengan sabar dan salat. Dua hal ini menjadi benteng. Jaga salat pelungguh. Tadi sudah diajarkan pelungguh tata cara salat, rukun-rukun salat. Pelungguh nanti meninggal dunia akan disolatkan. Dan hebatnya pelungguh nanti di depan imam. Tidak ada salat-salat yang kita lakukan di mana orang berada di depan imam kecuali sholat jenazah. Betul? Sholat zuhur, apakah makmumnya di depan imam? Ada sholat zuhur berjamaah, makmum di depan, imam di belakang. Sholat asar, makmum di depan, imam di belakang. Ada? Yang ada, yang makmum di depan, imam di belakang, itu sholat apa? Coba bayangkan. Begitu mulianya manusia dihormati. Walaupun manusia sudah meninggal dunia masih tetap dihormati, dihargai, dimuliakan. Itu dia di depan imam, coba bayangkan. Maka jaga kemuliaan pelungguh itu dengan banyak sholat. Dan orang-orang yang banyak sholat itu mulia hidupnya, tenang hidupnya, merdeka hidupnya, mudah rezekinya. Tapi orang-orang yang jauh dari sholat, lihat mukanya kusam, hidupnya tidak tenang, marah-marah melulu, selalu susah. Tidak ada ketenangan. Kenapa? Jasadnya tidak pernah tersentuh dengan air wudhu, kepalanya tidak pernah sujud. Ya Allah, manusia, bukankah segala nikmat Allah berikan? Kenapa enggan sujud? Kenapa enggan ruku? Bukankah nafas kita Allah yang berikan? Jantung Allah berikan, ginjal Allah berikan, semua kehidupan Allah berikan. Hanya Allah minta salat. Tidak panjang-panjang masih enggan. Kemana nikmat Allah yang ada pada diri kita? Kemana rahmat Allah yang ada pada diri kita? Kita telah mendustakan nikmat Allah karena tidak mau sholat. Padahal sholat itu ibadah yang paling jauh dijemput oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi melintasi alam nasut, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Dari langit pertama, langit ketujuh, sampai langit ketujuh, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian naik ke Rafrafil Ahdar, naik ke Aris Istawa. Di situ kita dijemputkan sholat hanya 5 kali sehari semalam, sebagai jalan kita untuk mendekat dengan Allah, sebagai jalan kita untuk meraih ridho Allah dan rahmatnya. Dengan jalan itu kita akan mendapatkan ketenangan dan kemenangan. Coba pelungguh renungkan di saat sholat, di panggilan azan itu ada kita dipanggil untuk meraih kemenangan itu.
Tapi banyak orang yang menolak, tidak mau menang, tidak mau hidupnya menang di dunia ini. Padahal setiap orang sholat pasti dijamin menang dan tenang oleh Allah. Apa buktinya? Dikala panggilan sholat itu pelunggu dipanggil dengan panggilan apa? Hayya 'alal falah. Mari raih kemenangan. Tinggalang dunia ini semendak bareh peta malak. Munuah panggilan Allah. Ya Allah, itu panggilan teristimewa di dunia ini. Ndek narak si hebatan. Ngelek pelunggu, geneng ngembeng pelunggu kemenangan. Dan itu warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan Rasulullah? Sholat. Apa warisan Rasulullah? Baca Quran. Apa warisan Rasulullah? Adalah zikir. Apa warisan Rasulullah? Adalah nuntut ilmu. Pelunggu yang mendapat warisan Rasulullah begitu bahagia. Pelunggu bahagia tidak? Coba bayangkan, dikala hayya 'alal falah, mari meraih kemenangan. Dan di dalam Al-Quran surat Fussilat, di situ Allah berikan pelunggu keagungan. Apa di situ? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa, kata Allah, yang terbaik ucapannya, si paling solah ongkatnya, ucapannya, raosnya, tidak ada lain mereka yang menyeru ke jalan Allah. Termasuk dengan si ngebangin oleh dalam ayat niki, dengan si nenak, dengan gawe kebagusan, termasuk ini majelis taklim ini, diriangnya pondok pesantren si ayahanda, nejak dengan lamun mikir mesak-mesak dek kawa ayahanda, demikir mesak-mesak wirid dek dalam balena mesak-mesak, membaca Quran jilo kalam lagu beliau dek nemile mesak-mesak selamat, melena barang selapuk selamat ya ampun nepiang kita madrasah. Agenara tedait jemak si temati telang pada si tiang indah mun tiang mikir mesa-mesa di tiang milih ya madrasah ngumbi lelah-lelah jelu kelam lagu di nengenu itu juri dengan Islam Nabi jelu kelam nesugul dakwah itu aja mesti setain kuku perjuangan teh setain kuku walaupun temiak madrasah 1000 ndek nebau terkalahkan perjuangan Nabi setiap hari mau dibunuh, dicaci, dicela, difitnah, dihina, bahkan dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, tapi beliau tidak pernah melawan dan tidak pernah membalas cacian, tidak pernah membalas bulian, tidak pernah membalas fitnah. Ini yang kita ikuti perjuangan Nabi. Memang kita jauh dari Nabi, tapi minimal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing melanjutkan estafet perjuangan Nabi. Kami ini adalah melanjutkan perjuangan pelungguh, juga melanjutkan perjuangan Nabi sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang berjuang lewat madrasah, ada yang berjuang lewat usahanya, ada yang berjuang lewat di kantor, ada yang berjuang lewat zikir, ada yang berjuang lewat macam-macam ibadah. Tapi tujuan kita satu, mencari ridha Allah,
Kalau kita ingat perjuangan Nabi, nangis kita Bapak Ibu. Makanya pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, perjuangan apa yang paling berat yang kau hadapi ketika berjuang di tengah-tengah umatmu? Apakah perang Badar?" Kata Sayyidah Aisyah, "Enggak." "Apakah perang Uhud?" "Enggak." "Apakah perang Handak?" "Enggak." "Apakah perang Khaybar?" "Enggak." "Apakah semua perang-perangan?" "Enggak." Lalu Sayyidah Aisyah, "Lalu apa ya Rasul?" Beliau menangis. Beliau menangis ketika ditanya, "Simbe paling belik perjuangan deh?" Beliau menangis lalu menjawab, "Waktu saya berjuang di Taif, berukku sampai di Taif mendarat dengan nerima aku dakwah. Terlempar saya si batu, sampai pecah pelipis saya. Kakinya beliau pecah." Nangis Sayyidah Aisyah. Coba bayangkan, sampai turun malaikat penjaga gunung, "Ya Rasulullah, saya tidak tega melihat pelepismu berdarah, kakimu berdarah, dilempar dengan batu oleh orang-orang Taif. Izinkan kami akan mengangkat gunung-gunung yang ada di Taif untuk meledakkan mereka, orang-orang Taif, karena melemparmu." Kata Rasul, "Jangan malaikat, dende angkatang ya gunung, di tetahok laun sang narak bapu bayina anak jarina gentama Islam. Sang narak anak jarina gen nyembah Allah Ta'ala. Dende ya malaikat, alur wah daka-daka nebakat pelipisku, alur wah daka nebakat naengku. Si penting aku tenang wah alur wah ya. Mudah-mudahan narak anak-anak." Coba kalau nabi-nabi yang lain, dia minta dimusnahkan kaumnya seketika, sama dengan Nabi Nuh. "Ya Allah," kata Nabi Nuh, "jelu kelem ku berdakwah ndek nara dengar aku bilang ku berdakwah tetap metutup telingana si anak omana, apa anak omana bahasanya kelingking, bilang ku berdakwah tutup na telingana, kekelem ku dakwah tutup na telingana, kejelu ku berdakwah lamun ngenu ya Allah ya bengkeng-bengkeng kaumku ini besang jama mati selapuna." Coba bayangkan, beda dengan Nabi Muhammad. Dia disakiti, dihina, dilempar dengan kotoran, bahkan setiap hari mau dibunuh, tapi beliau tidak pernah meminta Allah untuk memusnahkan kaum itu. Contoh, ada seorang pemuda dari kaum kafir yang kemudian ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat nama pemuda itu namanya Suraqah, ada yang mengatakan Daksur. Pemuda ini terus mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hampir leher beliau itu tertebas dengan pedang, tapi tanah langsung menelan pemuda ini, Suraqah ini. Dia teriak-teriak minta tolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau angkat, coba bayangkan, diangkat. Orang yang mau membunuh dia udah ditelan sama tanah, diangkat. Coba. Lalu dia lagi ingin bunuh Rasulullah, udah diangkat, ditolong lagi, dia kejar Rasulullah, dia mau habisi Rasulullah, ditelan sama tanah lagi. Dia teriak-teriak minta tolong, "Tolong ya Muhammad, ku tobat, wah ku jereh wah." Begitu tertolong malak tak angkat, selekina jahat malak. Sampai 3 kali beliau mau dibunuh, akhirnya ditelan sama tanah. Lalu dia di sana dah dia ngemis-ngemis minta tolong, diangkat lagi oleh Rasulullah, tobat di situ. Apa katanya Suraqah ini? "Ya Muhammad, apakah Tuhanmu terbuat dari perunggu? Apakah Tuhanmu terbuat dari emas? Saya seperti ini." Diam Rasulullah. Datanglah malaikat Jibril. "Qul ya Muhammad, qul huwallahu ahad." Katakanlah Muhammad, qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Lalu pada saat itu Suraqah ini diambil pedangnya oleh Rasulullah. "Hei Suraqah, saya ambil lengan perjangan pedang. Maaf ya Rasulullah, ku tobat." Akhirnya beliau memeluk Suraqah ini dan meletakkan pedangnya. Coba bayangkan, beliau memeluk Suraqah dan Suraqah masuk Islam dengan kelembutan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan beliau tidak penyayang, dulu musnah kaum kafir Quraisy, seperti umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah. Umat Nabi Lut di balik buminya ditenggelamkan. Kaum Nabi Nuh didatangkan banjir bandang selama 3 bulan. Kaum Nabi Ad dihancurkan, disambar petir, kemudian angin, gempa bumi. Semua kaum-kaum yang jahat pada saat itu mati
secara mengenaskan datang siksaan Allah, tapi umatnya Nabi Muhammad jauh dari itu. Kenapa? Nabi Muhammad di setiap malam selalu bermohon kepada Allah. Pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keliling di kota Madinah, sampai di rumah Rasulullah di tengah malam terdengarlah suara tangis. Lalu Umar bin Khattab mendekat, lalu diintip, ternyata Rasulullah menangis. Apa doa Rasulullah buat kita di sepertiga malam? Coba bayang. Ya Allah, ampuni umatku ya Allah. Itu Rasulullah berdoa dan menangis, diintip oleh Abu Bakar Siddiq, diintip oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar menangis di luar, nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, tidak pernah aku menyaksikan manusia sehebat ini. Dia selalu memikirkan umatnya dan memikirkan kami. Dia nangis sepanjang malam untuk kita. Pertanyaannya, pernahkah kita menangis untuk membacakan beliau salawat, membacakan beliau Fatihah, yang pernah berjasa sehingga kita Islam di sekotong ini? Darah beliau netes, pelipis beliau berdarah, kaki beliau berantakan karena cintanya kepada agama ini, cintanya kepada umat ini. Kalau beliau di medan perang, di perang Uhud, gigi beliau itu patah, punggung beliau sobek demi menegakkan agama ini. Kita pernahkah berjuang menegakkan agama Allah dengan meneteskan darah? Pernahkah gigi kita patah? Pernahkah punggung kita sobek? Tidak pernah. Rasulullah menghabiskan waktunya demi agama ini supaya kita nikmati. Coba sekali-kali merenung tentang perjuangan Rasul. Makanya terus kedua, Nabi keluar menyaksikan Sayyidina Umar, lalu berkata, wahai Umar, kenapa kamu di sini? Ya Rasul, sungguh engkau mulia ya Rasul, kau mendoakan umatmu ya Rasul. Lalu yang kedua, apa permohonan Rasulullah ini? Tolong dicatatin. Beliau memohonkan kita ampunan setiap malam. Bahkan pada suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di tempat tidur beliau. Lalu dia cari, temukan beliau sedang sholat lama sampai beliau tertidur. Sayyidah Aisyah itu bangun masih di sholat Rasulullah. Ditanya Rasulullah setelah selesai sholat, ya Rasulullah, tadi saya menyaksikan kau lama sekali sholat, padahal engkau seorang Nabi yang paling mulia dan surga terbuka pertama kali untukmu. Engkau telah diampuni di semua dosa dan kesalahanmu. Kenapa engkau sholat lama? Kau sholat apa ya Rasulullah? De sholat apa semamaku sini lalu suena? Ku sembahyang taubat 1000 rakaat. Ada enggak pelunggu pernah sholat taubat 1000 rakaat? Amit-amit cabang bayi. Jangankan 1000 rakaat, kita sholat tarawih saja malam ke-11 sudah bubar dari masjid, apalagi mau 1000 rakaat. Nabi ditanya, kenapa engkau sholat 1000 rakaat ya Rasul? Saya meniatkan umatku sholat 1000 rakaat ini bagi umatku yang belum sempat taubat, kemudian dia sudah duluan meninggal dunia. Allah, ya Allah. Coba pelunggu renungkan, sampai Rasul bengkak kakinya bu, sholat 1000 rakaat, sholat taubah untuk umatnya. Coba, kita kan jarang sholat taubah. Nabi yang udah pertama kali nanti masuk surga, makhluk Allah yang paling mulia, kunci surga beliau yang pegang, dosa enggak ada, tapi bangun sholat taubah 1000 rakaat diniatkan bagi kita yang belum sempat tobat, banyak dosa. Ya Allah, begitu mulianya Rasul. Bu, perbanyaklah salawat sebagai balas jasa
pelunggu kepada baginda Rasul. Coba setiap malam dia mohonkan kita ampun, ini umatnya. Makanya umatnya selamat. Begitu beliau meninggal dunia, dia tidak sebut Sayyidah Fatimah, dia tidak sebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia sebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Datang malaikat maut. Ya Muhammad, udah siapkah kau meninggalkan dunia ini? Aku datang untuk menjemput nyawa, mengambil nyawamu. Apa siap? Kata beliau, kapanpun, dimanapun saya siap. Tapi tolong tanyakan sama Allah, sepeninggalanku nanti, setelah saya meninggal ini, ngombe keadaan umatku. Bagaimana keadaan umatku? Coba pelunggu ditanya sama Rasul. Malaikat bingung, tidak mampu menjawab. Pergilah dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Muhammad sudah siap meninggal dunia, tapi ada satu pertanyaan yang kami tidak mampu jawab. Apa pertanyaannya itu, hai malaikat maut? Dia bertanya bagaimana keadaan umatnya setelah beliau nanti meninggal dunia. Setelah Rasul meninggalkan kita, ngombe pun keadaan teh. Maka Allah menjawab, wahai malaikat maut, berikan kabar gembira. Dia umatnya selamat di bawah naungan syafaatnya nanti. Berita gembira ini disampaikan kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratul maut beliau. Ya Muhammad, ada kabar gembira untukmu. Umatmu akan selamat di bawah naungan syafaatmu. Engkau akan menyafaat umatmu. Maka beliau tersenyum setelah mendengar malaikat maut. Coba bayangkan Bu, ya Allah, kalau tidak ada Nabi, kalau tidak ada Nabi Muhammad, ngene kun orang teh jadi manusia, ngene kun lalain teh, ngene angkun teh jahat, durjana. Kalau tidak ada Nabi Muhammad yang menjamin tubuhnya, yang menjamin keselamatan buat kita, hancur kita semua Bapak. Tapi Nabi pasang badan. Tidakkah pelunggu merenung bagaimana luar biasanya baginda Rasul? Malamnya dihabiskan untuk memohonkan kita ampun. Malamnya dihabiskan untuk sholat taubat buat kita. Dan nanti di hari kiamat beliau sibuk untuk mencari umatnya, menyapaat kita. Kebayang gak jasa beliau? Sering renungkan ini Bapak Ibu. Maka perbanyaklah salawat, perbanyaklah salam buat beliau. Karena beliau kelak akan menunggu pelunggu di padang mahsyar. Dihisab beliau akan menunggu. Di titian Siratal Mustaqim beliau akan menunggu umatnya. Beliau bermohon kepada Allah, jangan sampai ada umatnya tergelincir di titian Siratal Mustaqim. Saking mulianya beliau selalu mendoakan kita. Tunggu apa lagi Bapak Ibu? Inilah pesan-pesan singkat bagaimana kemuliaan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita akan sambung. Belum habis, kita baru hanya mengenal Muhammad. Di Arafah pertama tadi mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Nabi Ibrahim, mengenal Nabi Adam, mengenal Hawa, mengenal diri sendiri. Dan kita akan ambil nanti suri toladan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjalankan kurbannya, yang mengajak manusia dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Tunggu episode yang akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sehat semua. Mudah-mudahan Allah berikan kita keafiatan, panjang umur, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.